lagi dengan kita di channel Komputer HP. Dalam video kita kali ini kita bakal bahas tentang iPhone 8 lagi ya. Yaitu iPhone 8 harganya makin murah, apakah worth it untuk dibeli di tahun 2020 ini? Ya, kita akan bahas tentang iPhone 8. Kalau kita ketahui juga bahwasanya iPhone 8 adalah iPhone keluaran tahun 2017 atau iPhone yang sudah berusia 3 tahunan. Tentu kalau kita hitung dari pengalaman yang lalu-lalu, iPhone itu disupport maksimal 5 tahun. Dan kalau kita ketahui iPhone 8 sudah berumur 3 tahun, artinya cuma bisa bertahan sampai 2-3 tahun lagi untuk update iOS yang terbaru. Dan kalau kita cek di sini untuk kesehatan baterai dari iPhone 8 yang saya pakai adalah kapasitasnya masih 100%. Kenapa bisa 100%? Mungkin di antara kalian ada yang banyak bertanya di kolom komentar, "Bang, bagaimana cara meningkatkan kesehatan baterai?" Dan kalau kesehatan baterai kalian di bawah angka 90% atau 80% dan pengen naik di angka di atasnya, tentu kalian wajib ganti baterai. Dan pastikan kalian ganti baterai yang original supaya untuk kapasitas maksimum baterai health-nya itu bakalan tampil. Kalau tidak original biasanya nggak akan tampil dan akan muncul kayak strip gitu aja ya. Dan kembali lagi ke iPhone 8, iPhone 8 ini pakai performa Apple A11 Bionic, sama seperti halnya kalau kalian pakai iPhone X, itu sama persis dengan iPhone 8 ini. Dan juga iPhone 8 Plus sama persis juga. Cuman untuk iPhone 8 ini masih pakai RAM 2GB, sedangkan untuk iPhone 8 Plus dan iPhone X itu menggunakan RAM 3GB. Dan kalau dari segi penyimpanan, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X itu sama semua. Ada kapasitas 64GB dan 256GB saja. Tapi sejauh ini yang saya ketahui untuk iPhone 8 ada yang kapasitas 128GB. Dan kalau kita cek di Google, harga iPhone 8 ini juga variatif. Ada yang pokoknya di antara angka 4-5 jutaan untuk yang kapasitas 64GB. Kalau yang kapasitas 256GB mungkin di atas 5 jutaan. Ya mentok di angka 6 jutaan lah untuk yang kapasitas 256GB. Di sini kalian bisa lihat untuk yang kapasitas 256GB ada yang 6,2 jutaan harganya. Jadi variatif tergantung juga dari iPhone atau kualitas dari iPhone-nya. Jadi kalian bisa cari-cari di sini. Kalau kalian menemukan harga iPhone 8 tapi kurang normal atau kurang wajar, lebih baik kalian hindari. Karena mungkin ada minus yang nggak kalian ketahui. Lebih baik pilih iPhone dengan range harga yang masih umum atau harga pasarannya berapa gitu ya. Dan mengingat iPhone 8 ini iPhone 3 tahun lalu, kalau sekarang ini sudah pasti ada iPhone 8 yang refurbish. Kalau iPhone 8 refurbish itu lebih baik jangan dibeli ya. Lebih baik kalian beli iPhone 8 yang masih utuh, masih belum pernah dibongkar ataupun belum pernah diganti spare partnya. Kalau masalah baterai sih nggak masalah karena baterai ada masa pakainya. Ya tentu kalau baterai pasti ada masa gantinya. Di sini kalau kita cek di OLX, kalau saya pribadi sih lebih suka cari barang-barang second di OLX ataupun FB Marketplace. Karena iPhone 8 yang saya pakai sekarang ini juga saya dapatkan di FB Marketplace. Untuk harga tahun lalu di awal tahun 2019, ini saya dapatkan dengan harga 6 jutaan. Mungkin pada saat itu masih pasarannya di angka 7 jutaan. Tapi saya dapat iPhone 8 64GB warna space gray dan X iBox atau X garansi resmi Indonesia, tapi dengan harga segitu dan secara umum sih masih bagus semua. Cuman dari baterainya saja yang waktu itu sudah 89%. Dan sekarang ini sudah saya ganti dengan baterai yang lebih baru, jadi performa baterainya jauh lebih bagus dibandingkan yang sebelumnya. Jadi sekarang ini dengan harga 4-5 jutaan, apakah worth it dibeli di tahun 2020 untuk iPhone 8 ini? Kalau menurut saya pribadi sih masih worth it banget, mengingat iPhone 8 ini performanya juga masih bagus. Kalau kalian gunakan untuk ambil foto, ambil video, itu masih jami banget ya untuk kamera belakangnya. Dan untuk kamera depannya juga masih bagus banget, yaitu 7 megapiksel, bisa kalian gunakan untuk selfie, hasilnya juga masih mumpuni. Dan untuk perekaman iPhone 8 ini juga bisa sampai 4K 60 fps. Jadi kalau kalian yang suka ambil footage, bisa ambil footage 4K 60 fps yang tentunya bakalan menghasilkan video dengan gambar yang smooth dan juga bagus. Cuman ya mengingat kembali resolusi 4K itu pasti gede banget. 1 menitnya saja bisa memakan sekitar 400 MB untuk yang 60 fps. Jadi dengan harga 4-5 jutaan, iPhone 8 masih lumayan rekomen di tahun 2020 ini untuk pemakaian setidaknya maksimal 2-3 tahun lagi.
ya setidaknya 2-3 tahun lagi kalian masih bisa nabung untuk upgrade ke iPhone yang lebih baru lagi. Dibandingkan kalau kalian beli iPhone SE 2020, ya memang dari segi performa lebih tinggi, namun harganya juga bisa dikatakan 2 kali lipat dari harga iPhone 8 ini. iPhone SE 2020 harganya minimal 8 jutaan, itu yang mungkin kapasitas 64 GB. Bisa dikatakan 2 kali lipat dari iPhone 8 dengan kapasitas yang sama. Tapi dengan ukuran juga sama persis, dengan desain yang sama persis, cuman beda di performa dan juga kualitas kameranya saja yang jauh lebih bagus atau lebih diperbaharui dibandingkan iPhone 8 ini. Jadi kalau menurut pandangan saya pribadi, iPhone 8 di tahun 2020 ini masih mumpuni dan masih rekomen banget buat kalian beli. Karena harganya juga masih masuk akal dan juga kualitas dari performa dan juga kameranya juga masih mumpuni. Oke, sekilas pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share, dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini, dan sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.